Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, pagi. Sebelumnya perkenalkan saya perawat Mada. Saya bertugas di poli ini dari pukul 8 hingga 2 siang nanti. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Saya Hesti. Oh, Mbak Esti, kalau boleh tahu umurnya berapa Mbak? Saat ini sudah masuk di 25 tahun. Oke, kalau untuk alamat? Alamat saya dari Bantul. Oke, oke Mbak, di sini kita bertemu untuk konsultasi tentang HIV ya Mbak. Nah, kalau boleh tahu apakah ada keluhan? Keluhan itu tidak, tapi karena saya khawatir, saya ingin memeriksa keadaan saya. Baik Mbak, nanti Mbak bisa berkonsultasi dengan saya. Nanti saya juga akan bantu untuk permasalahan pada Mbak. Nanti juga di sini saya akan tetap menjaga rahasia Mbak. Untuk ruangan juga sudah saya atur sebaik mungkin. Ini juga ruangannya tertutup dan orang lain juga tidak bisa masuk ke ruangan ini tanpa izin saya juga. Apakah Mbak sudah bersedia? Bersedia. Oke, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Mbak, apakah ada yang ingin disampaikan atau ada permasalahan yang ingin disampaikan pada saya saat ini? Begini, saya ingin mengecek kondisi saya. Saya tuh khawatir karena beberapa minggu ini nih di daerah saya juga ada yang positif. Saya juga takut masuk ke lingkaran itu. Oh, begitu ya. Oke Mbak, sebelumnya saya mau menanyakan, apakah Mbak sudah menikah? Sudah. Kalau boleh saya tahu Mbak, pekerjaan suami Mbak apa ya? Pekerjaan suami saya itu bekerja di kapal, jadi saya jarang bertemu. Oh, seperti itu. Kalau Mbak sendiri, pekerjaannya apa Mbak? Saya tuh karyawan swasta, Mbak. Oke. Kalau boleh saya tahu, biasanya Mbak dengan suaminya Mbak itu ketemunya berapa bulan sekali Mbak? Kalau sama suami saya itu 3 bulan sekali, Mbak. Oh, oke. Nah, selama ketika bertemu dengan suami Mbak itu, ketika suami Mbak pulang, apakah Mbak juga rutin melakukan ya hubungan suami istri? Iya, saya rutin, apalagi kalau setiap 6 bulan sekali itu kan mesti dikasih libur 2 minggu. Iya. Nah, jadi saya sebagai melebur rasa kangen ya, Mbak, ya. Iya. Seperti itu. Nah, maaf Mbak, sebelumnya kalau boleh saya tahu, perihal suami Mbak saat di kapal ya Mbak, apakah suami Mbak itu juga melakukan hubungan seks dengan wanita lain atau tidak? Kalau suami saya itu pernah cerita karena dia mungkin ingin melepaskan hasratnya, dan juga waktu itu dalam keadaan musim dingin ya, Mbak, ya. Iya. Jadi dia tuh butuh pelampiasan. Nah, karena itu saya tuh khawatir, Mbak, takutnya suami saya tuh dia mungkin memang belum diperiksa, cuman saya khawatir aja kalau sayanya malah Yang terkena. seperti Apakah Mbak sudah pernah melakukan transfusi darah? sudah dulu. Nah, kalau begitu saya ingin tanya Mbak, apakah Mbak tahu tentang HIV itu apa? Yang saya tahu tuh, Mbak, HIV itu adalah sebuah virus yang mematikan. Ini katanya menyerang sistem kekebalan tubuh ya, Mbak, ya. Dan juga bisa disebabkan oleh seks bebas. Iya, benar sekali Mbak. Apa yang Mbak katakan, HIV itu adalah virus yang mematikan. Nah, apakah Mbak tahu untuk virus HIV itu ditularkan melalui apa saja Mbak? Yang saya tahu itu ini ya, Mbak, katanya dari transfusi darah dengan penderita, kemudian
yaitu sering jajan atau Iya, berhubungan benar. seks bebas, dan juga dari penggunaan obat-obatan terlarang. Iya, benar sekali. Apakah Mbak pernah dengar anggapan masyarakat awam tentang virus HIV itu, Mbak? Saya tuh masih nggak percaya Mbak ya, kadang orang itu katanya menularkan dari penggunaan alat makan bersama, dan juga orang yang ini ya, maksudnya kayak saya yang dialami saya itu katanya kalau suaminya udah pernah melakukan dengan orang lain, nah saya nanti jadi positif gitu Mbak. Oh, iya, iya. Benar ya, HIV itu virus yang mematikan. Nah, HIV itu juga menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, oleh karena itu imun seseorang itu bisa lemah dan bisa mudah sekali untuk terserang penyakit yang lainnya. Nah, penularannya sendiri itu bisa banyak sekali ya Mbak, mulai dari hubungan badan secara bergantian, terus kemudian penggunaan jarum suntik bersama-sama, kemudian transfusi darah dengan orang yang mempunyai positif HIV, terus homoseksual juga bisa. Nah, tapi untuk anggapan masyarakat atau manusia awam tentang HIV itu bisa ditularkan melalui alat makan yang digunakan secara bersamaan, atau mungkin mereka kadang menganggap bersalaman saja bisa menularkan penyakit itu. Itu salah ya Mbak, tidak benar. Nah, Ya, kalau alat makan kan bisa dicuci loh. nah kecuali itu melalui pertukaran air liur seperti ciuman itu. Kalau untuk alat makan itu kita sebelumnya kan sudah bisa dicuci terlebih dahulu. Nah, itu tidak benar ya Mbak. Nah, untuk transfusi darah itu karena adanya pertukaran darah dari orang yang positif dengan orang yang sehat, di mana mengandung DNA untuk sistem kekebalan tubuhnya. Oh iya Mbak, nanti itu untuk pemeriksaan HIV itu nanti untuk mengetahui Mbak itu HIV atau tidak, kita bisa tes terlebih dahulu. Nah, di situ kita bisa mendapatkan dua jawaban, negatif atau positif. Kemudian apabila hasilnya positif itu akan diberikan terapi ARV. Nah, harus diberikan secara rutin, dan di situ harus bisa merubah pola hidup menjadi pola hidup yang lebih baik, pola hidup sehat. Nah, apabila hasilnya negatif itu mungkin saat ini memang belum terlihat tanda dan gejala pada diri Mbak, tapi mungkin bisa saja Mbak ini berada di masa jendela, yaitu masa transmisi virus HIV dalam tubuh walau virus itu belum terdeteksi. Nah, maka dari itu perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan setiap 3 sampai 6 bulan sekali untuk mengetahui perkembangan dari virus tersebut. Nah, nanti saya bisa antarkan Mbak ke lab untuk melakukan pemeriksaan. Di sana akan dilakukan pengambilan spesimen darah, dan untuk hasil dapat diketahui setelah 1 minggu pemeriksaan. Nah, sehingga untuk Mbaknya bisa kembali ke sini setelah seminggu dari sekarang ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita melakukan konseling ini Mbak? Perasaan saya tuh lebih terbuka sekarang, kemudian juga saya jadi lebih tahu mengenai HIV, kemudian penularannya apa saja, dan juga dampak ada anggapan yang salah itu. Oke. Setelah ini saya antarkan Mbak ke lab untuk melakukan pemeriksaan untuk diambil
spesimen darahnya, dan ini Mbak bisa mengisi konsennya. Dan besok seminggu kemudian Mbak bisa kembali ke sini untuk mengetahui hasil tesnya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Jadi saya seminggu lagi ke sini ya, Mbak? Iya, untuk mengetahui hasil dari tes yang Mbak lakukan nanti ini. Oke, kita akhiri di sini ya, Mbak. Terima kasih atas waktunya juga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak. Masih ingat dengan saya? Waalaikumsalam. Masih ya, Mbak ya? Iya, kita kemarin ketemu seminggu yang lalu ya untuk konseling tentang HIV. Bagaimana kabarnya Mbak hari ini? Hari ini saya baik-baik saja. Oke, alhamdulillah ya. Oh ya, sesuai kesepakatan kita kemarin, untuk pertemuan yang hari ini kita akan membuka hasil dari tes yang Mbak lakukan seminggu kemarin. Apakah sebelum kita mengetahui hasil tes ini, apakah ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Nanti hasilnya gimana ya, Mbak ya? Saya deg-degan, dugun-dugun. Kalau untuk hasilnya kan kita belum tahu juga ya, Mbak. Tapi saya di sini akan tetap menjaga kerahasiaan Mbak juga, dan privasi. Nanti ruangan sudah setting seperti kemarin juga ya, Mbak. Apakah Mbak sudah siap untuk kita membaca hasil tesnya? Siap, Mbak. Kalau sudah siap, mari kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita buka ya, Mbak. Dari hasil tes ini, alhamdulillah Mbak, hasilnya negatif. Alhamdulillah ya, Mbak. Dari hasil tersebut gimana perasaan Mbak? Perasaan saya sedikit lebih baik ya, Mbak. Cuman masih ada kekhawatiran, takutnya hasil ini hanya sementara. Oke, dari hasil ini mungkin Mbak emang negatif ya hasilnya, tapi sampai sini Mbak jangan senang terlebih dahulu. Di sini emang Mbak negatif, tapi kemungkinan suatu saat virus tersebut bisa terdeteksi. Mungkin Mbak itu masih di fase jendela, jadi virus tersebut belum terdeteksi ya, Mbak. Maka dari itu Mbak bisa periksa kembali, datang kembali untuk memeriksakan apakah Mbak itu benar-benar negatif, atau mungkin bisa langsung terdeteksi HIV-nya itu dalam jangka waktu 3-6 bulan ya, Mbak. Nah, saran saya, apabila Mbak ingin mempunyai anak lagi atau ingin melepaskan kerinduan dengan suaminya, itu Mbak bisa menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom saat melakukan hubungan suami istri ya, Mbak. Itu tujuannya agar mencegah penularan dari suami Mbak. Nah, ajak juga suami Mbak untuk melakukan konseling HIV ini, terkait HIV ini, dan melakukan pengecekan rutin. Jadi saya itu untuk selanjutnya saya harus tetap melakukan pemeriksaan sekitar 3-6 bulan. Oh iya, Yaitu kalau bisa Mbak juga ajak suami Mbak ketika mungkin saat libur atau saat di rumah itu Mbak, jadinya bisa mengetahui suami Mbak itu terkena virus tersebut atau tidak. Nah, jadi saya kesini lagi bareng sama suami juga ya, Mbak? Iya, kalau bisa ya, Mbak. Iya. Oke, Mbak, mungkin itu saja. Mbak juga bisa bicarakan terkait hal ini dengan suami Mbak juga ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mbak nanti bisa istirahat di rumah, kemudian bisa bicarakan baik-baik dengan suami Mbak. Ya. Baik, terima kasih ya, Mbak ya, atas konselingnya. Ya, sama-sama.
semoga bermanfaat ya Mbak. Ya, amin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, Mbak.